namanya roti donat guys, itulah yang namanya Jeko. So teman-teman kalau hari ini senang makan donat Jeko, bukan Dunkin Donat tapi Jeko, itu yang punya ternyata pengusaha rambut, karena dia udah dapat ilmunya nih kayaknya dari bisnis roti yang gak bolong di tengah, rotinya si bread talk gitu. Kalau lu tahu ya saat itu ya dunia heboh lah, dunia bisnis tuh heboh karena kok bisa-bisanya tukang rambut, tukang salon, bisnis roti. Bread Talknya sukses, terus buka Jeko. Jadi Jeko dibuka di Supermall Karawaci dan konsepnya agak baru. Dia itu kayak Bread Talk tapi di upgrade. Jual donat, roti gandum, plus kopi. Jadi naik level lah. Ini hebat menurut gue. Agak unik. Tapi dari situ lu juga bisa lihat ada cita rasa Bread Talk di dalam Jeko. Dari segi apa? Konsep bisnisnya. Contohnya apa? Jadi ada 4 contoh nih guys. Kesamaan konsep ya penjualan di Jeko sama di Bread Talk. Tapi bedanya Jeko sedikit lakukan upgrade. Jadi dipoles. Jadi Jeko itu adalah Bread Talk yang di upgrade. Ini pinter memang Johnny Andrean nih. Kenapa? Yang pertama nih. Konsep open kitchen yang ada di Bread Talk yang aromanya wangi semerbak kemana-mana itu dibawa ke Jeko. Dan menurut gue ini yang paling terlihat lah, brilian lah. Kan Bread Talk itu terkenal ya karena pelanggan bisa melihat proses pembuatan roti, adonannya dipanggang, toppingnya dipasang langsung, ditumpahin di atas itu. Lu bisa lihat Jeko lakukan yang sama. Donat dibuatnya di depan pelanggan, kitchennya terbuka guys. Aroma produk itu disengaja keluar dari tokonya sendiri. Akibatnya apa? Itu bagian dari experience toko. Kalau lu ke Jeko pasti tahu wangi semerbak. Nah konsep ini membuat produk Jeko terasa fresh, higienis, premium. Nah jadi konsep Open Kitchen Bread Talk tuh berhasil di-upgrade, dibawa ke Jeko. Nah yang kedua hebat nih, store desainnya itu terasa lebih premium. Ya jujur aja lah kalau lu ke Bread Talk lu pasti udah amazed lah, kesan lebih modern lah, lebih keren lah dibanding lu ke Holland Bakery di era itu ya. Tapi ketika lu masuk ke Jeko, wah Jeko lebih keren lagi, lebih premium lagi dibandingkan Bread Talk. Nah yang ketiga, nama-nama produk yang ada di Jeko itu juga dibikin unik-unik, lucu-lucu. Update lah, saya sama kayak Bread Talk lah, nggak kayak roti yang biasa ya. Yang di Jeko kalau lu tahu, dia terinspirasi juga dari Bread Talk. Bread Talk tuh punya nama-nama produk yang kreatif, Fire Floss, Sea Floss. Nah Jeko melakukan hal yang sama. Produknya ada namanya Al Capone, Avocado, DiCaprio, Oreologi dan lain sebagainya. Tujuannya sih gampang guys ya. Pertama ya biar mudah viral lah, gampang diingat, dan ujung-ujungnya makin kuat buat branding. Pinter ya Johnny Andrean ya. Dan dia punya ide brilian itu, dia terapkan copy paste strategi Bread Talk yang sama. Apa? Buka di toko-toko yang punya food traffic tinggi. Buka di mall-mall area perkantoran yang punya food traffic tinggi. Artinya dia fokus nih di mall. Fokus di POI, point of interest. Yang punya sekali lagi ya food traffic tinggi. Food traffic tinggi itu apa sih? Banyak orang lalu lintas ke sana. Mau karyawan kantor, mau consumer retail. Makanya nggak usah heran. Di mana ada Bread Talk pasti ada Jeko. Karena suka nggak suka Bread Talk itu bisa sukses karena berhasil membuka outlet di mall pusat keramaian yang area high traffic. Nah Jeko ini juga pakai strategi yang identik guys. Jadi mall yang besar, bandara, pokoknya pusat gaya hidup lah. Soalnya Johnny Andrean udah punya pengalaman nih dari memilih lokasi lewat Bread Talk. Jadi dia